Pemilihan umum serentak 2024 merupakan momen penting untuk menentukan masa depan bangsa. Berikut fakta-fakta pemilu 2024. Pemungutan suara meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD, dan DPD RI akan dilaksanakan serentak bertepatan dengan Hari Valentine 14 Februari 2024. Pemilu 2024 diikuti 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Pemilih muda pada pemilu 2024 mencapai 107 juta, yakni mereka yang berusia 40 tahun ke bawah pada 14 Februari 2024. Berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu pada akhir 2022, jumlah pemilih perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Anggaran pemilu 2024 mencapai 76 triliun rupiah, terbagi untuk dua kategori, yakni untuk anggaran kegiatan tahapan dan untuk anggaran kegiatan dukungan tahapan pemilu. Pada pemilu 2024, pemilih disabilitas didominasi tunanetra, disusul disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas wicara, dan disabilitas rungu. Ayo bersama sukseskan pemilu serentak 2024. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dunia tidak dalam suasana normal. Global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan kembali dialog Hai Bali Kengken Pro 1 RRI Singaraja, dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan pleno daftar pemilih sementara pemilu 2024. Dan nanti kita akan berbincang bersama anggota KPU Buleleng Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Gede Bandem Samudra. Dan nanti pendengar Anda bisa bergabung juga bersama kami. Mungkin ada ingin yang ditanyakan, komentari atau mungkin disampaikan melalui line telepon kami di 0362 24644, atau pendengar bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. 280 hari menuju pemungutan suara pemilu 2024. Nah, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali juga sudah menetapkan pemilih sementara dalam rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara DPS tingkat provinsi untuk pemilu 2024. Nah, bagaimana untuk Buleleng? Kita langsung hadirkan perbincangannya pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Gede Bandem Samudra. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pendengar RRI di Singaraja. Ya, terima kasih Pak Gede sudah hadir kembali di Pro 1 RRI Singaraja. Ini pleno daftar pemilih sementara pemilu 2024 berarti sudah ditetapkan Pak Gede? Sudah, kalau untuk daftar pemilih sementara untuk Buleleng itu sebenarnya sudah kita tetapkan pada tanggal 5 April kemarin Mbak. 5 April kemarin, dan sudah menetapkan bahwasannya jumlah pemilih di Kabupaten Buleleng berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih sementara itu sejumlah 616.008 orang. Oke. Jadi 616.008 orang yang terdiri dari 306.150 orang pemilih laki-laki dan 309.858 pemilih perempuan. Lebih banyak perempuannya berarti ya? Ya, sedikit. Sedikit lebih banyak perempuannya. Nah, itu tersebar di 148 desa atau kelurahan di Kabupaten Buleleng di 2.275 TPS. Oke. Jadi itu yang sudah kita tetapkan berdasarkan pleno daftar pemilih sementara untuk pemilu tahun 2024.
2024 nanti. Nah, kemudian setelah pleno tersebut, kita melakukan proses penempelan DPS atau daftar pemilih sementara itu di seluruh Buleleng, di masing-masing desa. Umumnya itu ditempel tempat-tempat umum seperti di kantor kepala desa atau tempat umum lainnya. Nah, kemudian kami juga sudah membuka tanggapan dan masukan dari masyarakat itu dari tanggal 12 April sampai tanggal 2 Mei kemarin. Kemudian dari tanggapan masyarakat tersebut kita melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara yang sudah kita tetapkan tanggal 5 April tersebut. Dan sekarang kita sudah memasuki masa pleno rekapitulasi hasil perbaikan dari DPS tersebut. Oke, kemarin ada perbaikan Pak Gede dari apakah ada tanggapan dari masyarakat? Ada, begitu? tentunya ada. Apa saja mungkin? Misalnya masih ada penduduk atau masyarakat yang mungkin pada saat proses coklit kemarin itu masih ada yang belum terakomodir, belum masuk. Nah, kemarin ada tanggapan, kita lakukan proses pemasukan pemilih baru. Kemudian mungkin ada data pemilih yang salah atau data pemilih yang kurang lengkap, kemudian dilakukan proses ubah data. Kemudian mungkin saja ada pemilih yang meninggal dunia dan kemudian sudah diproses secara administrasi, dan kemudian pada saat masa perbaikan ini kita lakukan penghapusan data pemilih terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tersebut. Oke, berarti masyarakat sudah aktif ya melaporkan hal tersebut. Ya, karena proses untuk pemberian tanggapan itu kan cukup banyak bisa dilakukan. Pertama, secara langsung bisa dilakukan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat desa melalui PPS, di tingkat kecamatan melalui PPK, atau bisa juga langsung ke KPU Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian secara online pun masyarakat sudah bisa mengecek apakah yang bersangkutan sudah terdaftar atau belum di daftar pemilih pemilu 2024 melalui link cekdptonline.kpu.go.id. Jadi sangat mudah sekali untuk mengeceknya, dan memberikan tanggapan pun sangat mudah karena di tiap desa kita sudah ada petugas dari KPU yang bernama PPS dan mereka berkantor di kantor desa. Kira-kira lagi berapa mungkin Pak Gede ada tanggapan atau masukan, mungkin ada perbaikan dari DPS yang diumumkan sebelumnya begitu? Nah, untuk rekapitulasi hasil perbaikan DPS ini baru akan kami lakukan pada tanggal 12 Mei. Oh, oke. Ya, jadi 12 Mei, sekitar 3 hari lagi. Jadi setelah 3 hari lagi kita akan memplenokan hasil rekapitulasi tersebut, dan tentunya setelah itu kita akan mengumumkan berapa kira-kira jumlah pemilih di Kabupaten Buleleng setelah kita lakukan perbaikan DPS tersebut. Baik. Dan setelah perbaikan DPS tersebut juga masih bisa memberikan tanggapan gitu. Oke, masih ada waktu ya, masih begitu ada ya? waktu sampai nanti kita tetapkan daftar pemilih tetap. Baik. Dari daftar pemilih tetap itu yang nanti baru bisa memilih saat pemilu begitu? Ya, nanti daftar pemilih tetap itu kan nanti kepentingannya banyak, terutama nanti masalah logistik kan, yang penting kan. Jadi berapa kita harus menyiapkan logistik, berapa kita harus menyiapkan surat suara, itu kan nanti mengacu pada daftar pemilih tetap yang akan kita tetapkan nanti. Nah, ini juga dibutuhkan partisipasi masyarakat terkait hal tersebut pasti. Ya. Jadi kalau mungkin orang tuanya di rumah begitu mungkin agak gagap terkait hal tersebut, nah mungkin ini yang muda-muda perlu bantu juga Niki. Nah, informasi-informasi untuk yang muda agar mau ikut berpartisipasi dalam hal memberikan tanggapan, masukan kepada KPU ini seperti apa Pak Gede? Ya, tentunya kita terus melakukan sosialisasi. Ya, kalau untuk anak muda, karena kita juga aktif di media sosial, jadi di berbagai platform media sosial kita sudah memiliki akun juga, dan kita banyak sebarkan informasi lewat akun KPU Kabupaten Buleleng. Sehingga harapan kita dengan karakteristik anak muda sekarang yang banyak bermain medsos itu ya, kita berharap dengan informasi yang kita sampaikan lewat media sosial bisa menjangkau anak-anak muda di Kabupaten Buleleng. Oke, wah ini dari 2000 untuk pemilu 2024 berarti ada penambahan ya Pak Gede ya dari waktu 2019? Iya, pasti.
Karena kan masyarakat itu terus berkembang. Iya, Jadi tapi jumlah ada penduduk yang meninggal juga begitu. Ya, ada yang meninggal, ada yang pemilih baru gitu. Baik, tapi kalau tadi dikatakan data-data yang menjadi sanggahan begitu terkait dengan mungkin ada masyarakat yang belum terdaftar, ada yang meninggal tapi belum terdaftar begitu. Nah, persyaratannya apakah cukup dengan ini masyarakatnya sudah meninggal sebenarnya, apa cukup dengan perkataan saja atau didukung data-data itu seperti apa Pak Gede? Ya, tentunya harus ada bukti administrasinya. Kalau meninggal biasanya dibuktikan dengan akte kematian. Oke, yang ngurusnya mungkin masyarakat itu sendiri. Ya, tapi sekarang kita juga dari petugas KPU juga sudah mendorong hal tersebut. Dan dari pihak kepala desa pun bisa mengajukan secara kolektif. Jadi jumlah penduduk berapa sekian orang penduduk yang meninggal bisa diajukan secara kolektif sehingga bisa diproses oleh catatan sipil. Oke. Kalau di Buleleng sendiri gerak cepat tidak? Maksudnya keaktifan dari kepala desanya, begitu masyarakatnya seperti apa Pak Gede? Saya pikir sih sudah lumayan cepat ya, apalagi dari yang saya ketahui dari informasi dari dinas Distrik Capil, itu mereka juga sudah berkoordinasi ke tiap desa dan tiap desa pun selalu melaporkan data-data penduduknya yang meninggal. Oke, dan sistemnya juga sekarang sudah dipermudah begitu ya? Ya, jadi terus dilakukan pemutahiran, kita pun tiap bulan sebelum pemilu ini pun kita terus melakukan pemutahiran data pemilih berdasarkan data-data yang kita terima dari desa. Gitu. Jadi tiap bulan kita minta informasi dari tiap desa apakah ada masyarakat yang meninggal, kemudian kita bisa melakukan pemutahiran dari data pemilih tersebut. Oke, ini baru daftar pemilih sementara begitu ya, dan masih ada proses-prosesnya. Ini kalau dihitung-hitung semakin mendekati karena 280 hari lagi ya. Kalau kita lihat sekarang baru 2023, masih ada setahun, ternyata kurang dari setahun ini sebenarnya. Dan sekarang KPU lagi gencar-gencarnya begitu ya Pak Gede ya. Dan kalau untuk tahapan-tahapan sebenarnya seperti apa Pak dari daftar pemilih sementara, dan tadi juga dikatakan ada pemutahiran, berapa kali pemutahiran itu? Setelah pemutahiran daftar pemilih sementara ini, nanti daftar pemilih menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Kemudian kita umumkan lagi hasil perbaikan tersebut, kemudian kita terima juga lagi tanggapan dari masyarakat. Andai kata seperti tadi ada yang belum masuk atau ada yang sudah tidak memenuhi syarat atau ada data yang keliru, sampai nanti akhirnya kita tetapkan dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Oke. Jadi masih ada tahapan lagi. Berarti 3 lapis tahapan untuk daftar pemilih sementara ini ibaratnya gitu ya, untuk benar-benar ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap nantinya. Dan kalau ada yang tercecer juga gimana Pak? Ya tentunya kalau kita flashback pada 2019, setelah daftar pemilih tetap pun masih dilakukan perbaikan karena waktu itu dari peserta pemilu memberikan informasi bahwa masih banyak data yang belum terakomodir. Nah, jika memang informasi tersebut valid dan bisa ditindaklanjuti, ya tentunya kita akan tindak lanjuti. Dan KPU pun kalau flashback ke 2019 itu juga mengakomodir masukan-masukan tersebut. Gitu. Nah, kalau untuk sekarang sejauh ini aturan yang berlaku masih sampai daftar pemilih tetap. Oke. Jadi semoga ini benar-benar sudah tercover semua masyarakat begitu ya, untuk bisa memilih nantinya dalam pemilu 2024. Dan kita juga nantikan pendengar ini melalui radio begitu, siapa tahu ada masyarakat yang belum terdaftar atau mungkin ada kesalahan atau seperti apa, siapa tahu ada bisa ikut bergabung ya Pak Gede ya, di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya pendengar di 0811 399 9790. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung juga bersama kami, kita masih membahas pleno daftar pemilih sementara pemilu 2024. Kita berbincang bersama Bapak Gede Bandam Samudra, anggota KPU Buleleng Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Kalau untuk data ganda gimana Pak? Apakah masih ada ditemukan selama daftar pemilih sementara ini? Sepertinya sudah banyak kita perbaiki ya untuk daftar ganda. Karena sekarang dengan adanya bantuan teknologi informasi kan, jadi dari KPU RI pun sudah sangat mudah untuk mendeteksi jika adanya kegandaan kan, menggunakan sistem sidalih tersebut gitu. Dan sepertinya sudah banyak sekali yang sudah dieksekusi, sehingga rasanya untuk data ganda
kalaupun ada mungkin sangat sedikit sekali sudah jumlahnya. Apa SIDALIH gitu ya Pak? Sistem Informasi Data Pemilih. Nah ini seperti apa sistemnya Pak? Ya sistem sistem online seperti aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak digunakan tersebut. Dan dari sistem tersebut seluruh database dari daftar pemilih di Indonesia sudah ada di sistem tersebut. Oke, dan ini diakses oleh KPU atau masyarakat juga bisa? Masyarakat bisa melalui cek DPT online. Jadi data dari cek DPT online itu kan mengacu juga dari data sistem informasi data pemilih dari KPU tersebut. Oke, sekarang sudah semakin mudah begitu ya? Semakin mudah. Seharusnya sih nanti saat pemilihan tidak ada masyarakat yang mengatakan saya belum terdaftar ini gitu ya? Iya, tapi kalaupun ada kan masih bisa diakomodir dalam daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus? Iya, yang itu yang mungkin masyarakat tahu yang memilih dari jam 12 dan 12 siang. Nah, ini kan berarti terkait dengan logistiknya. Jika masyarakat banyak yang seperti itu, ketersediaan logistik saat pemilihan nanti seperti apa? Apakah disiapkan lebih banyak logistiknya untuk jaga-jaga atau gimana nantinya? Kalau untuk cadangan kan memang ada cadangan logistik sekitar 2%. Tapi dengan data yang sekarang tampaknya sudah cukup akurat. Sehingga sepertinya tidak akan ada kekurangan logistik. Memastikan sudah cukup akurat. Nah ini bagaimana bisa dipastikan hal itu? Apakah ini berbeda dengan 2019 lalu sistemnya kalau sekarang lebih berlapis-lapis atau bagaimana Pak Gede? Ya kalau sistemnya mirip-mirip sih. 2019 kan juga sudah menggunakan sistem SIDALIH ini. Dan sekarang juga sudah semakin diakuratkan lagi karena kita melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, artinya secara terus-menerus walaupun tidak ada pemilu. Sebelumnya kita juga sudah lakukan pemutahiran data pemilih, sehingga data yang sekarang itu sudah semakin akurat sekali. Itu sudah semakin akurat sekali. Memang kalau untuk membuat data yang sempurna kan kita rasanya mungkin tidak mungkin ya, karena masyarakat itu dinamis. Benar. Sehingga dalam satu hari saja mungkin perpindahan penduduk sudah cukup banyak gitu kan, sehingga mungkin kalau untuk yang sempurna sekali mungkin tidak, tapi untuk yang akurat tampaknya sudah akurat. Baik, dan untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa memilih di tahun 2024 nanti begitu. Kalau nanti misalnya dari daftar pemilih sementara ditetapkan menjadi daftar pemilih tetapnya, apakah itu langsung masyarakat sebagai pemilih itu langsung dicantumkan TPS-nya di mana? Sudah, yang seperti sudah itu. Dari coklat sudah dicantumkan. Nah, kalau misalnya pada saat pemilih dia tidak bisa nih ke TPS yang sudah ditetapkan, seperti apa kebijakannya atau bagaimana sistemnya? Nanti mungkin Pak ya dibahas, dan pendengar juga bisa bergabung juga saat lagi. Kita jeda sejenak pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menuju Gerakan Cerdas Memilih RRI. Menuju Pemilih Cerdas. Program khusus Pemilu 2024 yang akan menyajikan edukasi dan informasi politik berkualitas, proporsional, adil untuk pemilu damai, sejuk, dan demokratis. Menuju Gerakan Cerdas Memilih RRI. Serentak dilaksanakan di seluruh programa RRI se-Indonesia 31 Mei 2023. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Gerakan Cerdas Memilih RRI. Menuju Pemilih Cerdas. Pemilu sebentar lagi, pemilu yang aku nanti. Woi, ngapain sih kamu? Ih, ganggu aja. Aku lagi ngapalin Yel nih. Aku sama tim sekolahku mau ikutan lomba. Lomba Yel? Di mana? Idih, kudet banget. RRI Singaraja itu ngadain lomba Yel Gerakan Cerdas Memilih menyambut pemilu 2024. Syaratnya? Syaratnya, siswa-siswi SMA SMK Madrasah, mahasiswa-mahasiswi ataupun organisasi kepemudaan berumur 15 sampai 25 tahun. Di mana satu tim minimal 3-7 orang, bisa cewek, bisa cowok. Nah, konten yel-yelnya ini harus mengandung unsur ajakan menjadi pemilih cerdas anti golput. Terus?
unggah rekaman video ataupun audio yel-yelnya ke kanal YouTube dan kirimin deh linknya ke panitia. Oh gitu, kapan tuh? Pendaftaran dan batas unggah dari 17 April sampai dengan 10 Mei. Penjurian 11 Mei untuk ditentuin 10 besar. Finalnya 15 Mei 2023. Nyari deh tuh juara 1, 2, 3 yang bakal tampil di puncak acara Gerakan Cerdas Memilih RRI Singaraja 31 Mei 2023. Info lengkapnya hubungi Asri 081 558 364 729, Novi 081 915 652 992 atau di Iren 085 638 37878. Ngapain kabur? Mau ngajakin teman-teman sekolah aku buat ikutan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita memilih untuk Indonesia 280 hari menuju pemungutan suara pemilu 2024. Dan kita masih berbincang bersama anggota KPU Buleleng Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Bapak Gede Bandem Samudra terkait dengan pleno daftar pemilih sementara pemilu 2024. Nah, kalau plenonya dari hasil pemutakhiran data daftar pemilih sementara nanti tanggal 12 katanya ini. Tanggal 12 nanti kita nantikan hasilnya lagi ya Pak ya. Tapi sebelum itu, sebelum ditetapkan kan tentunya tadi ada melalui proses-proses pemutahiran lagi setelah nanti ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap begitu. Nah, setelah ditetapkan daftar pemilih tetap, kalau Henny cek sih tadi sudah terdaftar ya gitu. Jika masyarakat mungkin sudah terdaftar di TPS yang sudah didaftarkan tersebut, jika tidak bisa datang ke TPS tersebut, bagaimana Pak saat pemilihan? Misalnya ini kan mesti bekerja begitu, atau bekerjanya ada yang di Denpasar begitu, atau tiba-tiba saat itu mesti tugas. Nah, hal-hal seperti itu apa yang mesti dilakukan?
Ya, jadi untuk daftar pemilih pemilu 2024 setidaknya ada daftar pemilih tetap, kemudian ada daftar pemilih tambahan atau DPTB. Nah ini yang melis atau mencatat nama-nama pemilih yang memang tidak bisa memilih di TPS dia terdaftar pada hari pemungutan suara, mungkin karena pekerjaan, karena hal lain sebagainya, maka dilakukan proses pindah memilih. Kapan didaftarkan seperti itu? Apa boleh langsung saat itu atau gimana? Iya, biasanya dekat-dekat hari pemungutan suara, 1 bulan sebelumnya biasanya. Daftarnya ke KPU lagi atau mengajukan permohonan dulu atau bagaimana? Daftarnya KPU. Ke KPU begitu. Misalnya wartawan nih, Ya. kita untuk pada wartawan ini kan biasanya tugas di TPS lapangan, di ya. lapangan. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana? Karena mungkin tugasnya mendadak atau seperti apa nantinya. Ya dulu kalau tidak salah kan RRI juga melakukan proses pindah memilih waktu pemilu 2019. Sama prosesnya Sama begitu. sih, kira-kira seperti itu. Nah, ini berarti masyarakat dari sekarang ini harus dicek kembali nanti jadwalnya saat itu gitu ya. Dan termasuk juga daftar pemilih khusus untuk mencatat mungkin saja masih ada masyarakat yang masih tercecer, artinya belum masuk daftar pemilih tetap. Itu bisa menggunakan hak pilih dengan menunjukkan bukti KTP pada hari pemungutan suara, namun diberikan kesempatan dari jam 12 siang. Nah itu nanti didaftarkan dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Tinggal pakai KTP saja gitu ya. Kalau memang belum terdaftar daftar pemilih. Nah, sekarang kan caranya mengecek sudah terdaftar atau tidak kan gampang. Tadi kan Mbak Eni sudah mencoba dengan tadi cek DPT online kan, sangat mudah sekali sekarang. Sehingga kemungkinan nanti untuk DPK mungkin kecil ya karena dari sekarang pun masyarakat sudah bisa langsung mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Dan jika belum terdaftar pun sekarang masih bisa memberikan tanggapan untuk bisa kami melakukan perbaikan dalam daftar pemilih sebelum nanti ditetapkan dalam daftar pemilih tetap. Oke. Dan kalau saat memilih, kalau untuk Henny tinggal menunjukkan itu saja atau mungkin nunggu surat undangan dulu dari pemilihan itu atau bagaimana, Pak? Surat pemberitahuan ya. Oh, kalau yang C6 itu ya. Hanya memberitahukan saja sih sebenarnya. Jadi syarat seorang boleh memilih itu dia terdaftar dalam daftar pemilih. Itu syaratnya. Selain syarat-syarat yang sebelumnya itu kan berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, kemudian warga negara Indonesia dan seterusnya. Syarat lainnya dia terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, daftar pemilih itu bisa daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus gitu. Oke, berarti surat yang biasanya kalau dulu saya tidak dapat ini surat panggilan, ternyata itu bukan surat panggilan. Bukan surat panggilan, jadi keliru. Itu hanya surat pemberitahuan untuk mengingatkan bahwa yang bersangkutan itu diberikan kesempatan memilih di TPS mana pada saat hari pemungutan suara gitu. Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir jika mungkin ada yang tercecer tidak mendapatkan surat itu, tapi masyarakat bisa memilih begitu ya, menggunakan hak pilihnya. Yang penting sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Oke, kalau dulu kan ini yang diributkan begitu, mungkin masyarakat banyak yang ribut. Oh, saya kenapa dari tahun-tahun tidak pernah mendapat surat undangan itu begitu? Iya. Nah, sekarang mungkin dulu kan ada juga kasus kadang-kadang dia tidak tahu terdaftar di mana gitu. Ketika surat pemberitahuan juga dia tidak terima, mungkin karena saat diantarkan dia tidak di rumah atau mungkin dia bekerja di luar kota dan sebagainya. Kan kondisi di lapangan itu mungkin sangat dinamis sekali ya, sangat beragam mungkin permasalahan yang mungkin ditemui di KPPS kita kan. Nah, sekarang kan sudah mudah, hanya dengan cek di online, cek DPT online sudah tahu saya terdaftar di TPS ini, sehingga nanti tidak bingung lagi saya ke TPS mana gitu kan. Dan di TPS sana pun ketika dicek namanya ada kan gampang sekarang gitu. Tadi Henny langsung masukkan nik sudah langsung daftarnya muncul, kan? sudah ada muncul begitu ya. Nah, tapi kalau terlepas dari daftar pemilih pemilu 2024, mungkin ini sekarang KPU lagi sibuk-sibuknya juga ya. Apa ini lagi kegiatan-kegiatan dari KPU, Pak Gede? Sekarang di saat kita sedang melakukan pemutakhiran data pemilih atau daftar pemilih, kita juga memasuki tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Nah, ini pendaftaran ini sesuai tingkatan, artinya yang
mau menjadi calon anggota DPR RI itu daftarnya KPU, kemudian yang menjadi calon DPRD provinsi daftarnya di KPU provinsi, dan untuk kita di KPU kabupaten menerima pendaftaran untuk menjadi calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Buleleng. DPRD Kabupaten Buleleng. Ya. Sudah ada yang daftar ini atau bagaimana? Nah, sejauh ini belum ada yang daftar, masih tahap konsultasi, dan pendaftaran ini pun kita buka sampai tanggal 14. 14 Mei. Ya, 14 Mei. Biasanya akhir-akhir penutupan baru ada yang daftar ya Pak ya? Ya, kalau umumnya masyarakat kita mungkin ya akhir-akhir ya yang banyak gini. Apa yang menjadi pertimbangan begitu mungkin? Padahal ini kan sudah dibuka dari tanggal 1. Dari tanggal 1 Mei sampai 14. Sampai 14. Tapi ini sudah pertengahan, sudah tanggal 9, belum ada yang daftar begitu. Apa yang mungkin menjadi masih dikonsultasikan lah, apa persyaratan-persyaratannya kurang atau bagaimana? Iya, tentunya untuk mendaftarkan calon anggota legislatif itu ada persyaratan-persyaratan tertentu ya. Ada persyaratan dari partainya, ada juga persyaratan dari personal yang mau mendaftar gitu. Nah, beberapa diantaranya persyaratan seseorang mau menjadi calon anggota legislatif itu diantaranya dari segi usia minimal 21 tahun, kemudian dari pendidikan juga minimal SMA, kemudian tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, atau misalnya sudah pernah dipidana harus jeda dulu 5 tahun baru boleh mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif. Kemudian terdaftar sebagai anggota partai politik. Nah, karena peserta pemilu kita untuk DPR, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu kan partai politik peserta pemilunya, sehingga seseorang tersebut wajib terdaftar sebagai anggota partai politik. Kemudian dalam pendaftaran tersebut satu orang itu hanya boleh didaftarkan di satu pemilihan, lembaga pemilihan. Misalnya dia didaftarkan sebagai caleg DPRD provinsi, tidak boleh lagi didaftarkan sebagai caleg DPRD kabupaten gitu. Untuk hanya cadangan gitu ya, tidak boleh. Ya, artinya hanya satu. Dan hanya satu dapil gitu. Dapil atau daerah pemilihan. Daerah pemilihan itu kalau misalnya sudah didaftarkan di daerah pemilihan Kecamatan Buleleng, mungkin tidak boleh didaftarkan lagi di kecamatan lainnya gitu. Itu syarat secara personal. Nah, untuk syarat secara kepartean yang mendaftarkan nanti calon anggota legislatif ini tentunya partai politik melalui ketua dan sekretaris partai politik tersebut di masing-masing tingkatan. Kemudian dalam penyusunan daftar calon anggota legislatif tersebut juga harus memenuhi syarat. Ada keterwakilan perempuan minimal 30%. Kemudian ada aturan nomor urut juga. Jadi dalam nomor urut 1, 2, 3 itu salah satunya harus ada perempuan. Gitu. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang mungkin saja saat ini secara personal mungkin sedang mengurus administrasinya. Misalnya saya lupa tadi untuk syarat menjadi calon anggota legislatif, diantaranya ada juga sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba. Nah, itu kan harus dibuktikan dengan surat. Surat yang diperoleh di lembaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga berwenang lainnya. Nah, itu kan harus diurus juga. Sama juga dengan surat tidak pernah dipidana, itu kan harus diurus juga. Gitu. Jadi di kepolisian mengurus SKCK, kemudian mengurus surat itu di rumah sakit mungkin ya, atau dokter. Pengadilan. Pengadilan tinggi ya. Lembaganya. Nah, itu. Kemudian ijazah juga kan. Kalau fotokopi ijazah kan juga harus ada legalisir dari sekolahnya gitu. Nah, mungkin itu masih sedang diproses di internal, sehingga saat ini mungkin belum ada yang lengkap semuanya, sehingga belum ada yang mendaftar. Dan terkait dengan ijazah juga agar tidak terjadi mungkin hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya Pak Gede, karena beberapa sempat juga terjadi ijazahnya dikatakan
bukan asli atau mungkin tidak pernah kuliah atau tidak pernah di tempat tersebut. Nah, menghindari hal-hal tersebut mungkin pengawasannya nanti diperketat atau bagaimana Pak Gede? Nanti mungkin dijawab ya. Kita sapa dulu pendengar di line telepon 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana nih. Ya, di Bakti Sraga nih. Silakan Pak Nyoman, ada yang mungkin disampaikan nih. Selamat pagi Pak Gede Bandam Samudra. Selamat pagi Pak Nyoman. Dari mana? KPU Buleleng. KPU Buleleng ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih banyak Bapak telah hadir di Singaraja menyampaikan informasi terkait dengan daftar pemilih sementara, di mana tadi sudah disampaikan bahwa DPS sudah di pleno. Itu sangat luar biasa sekali, sudah sesuai dengan penetapan jadwal yang telah ditentukan. Kami melihat DPS itu menurut informasi masih ada pemilih-pemilih seperti TNI Polri yang sudah pensiun masih masuk, dan juga masyarakat sudah meninggal, dan juga masyarakat ada yang ganda masuk. Tapi kami lihat sudah di mana BPS sudah giat sekali melaksanakan pemutahiran data berkelanjutan. Ini sangat baik sekali, dan kami lihat langsung ke lapangan. BPS mengecek konfirmasi ya, di mana para pemilih yang sudah purnawirawan dicek ke lapangan, diminta datanya apakah sudah pensiun atau masih. Kebetulan kami menerima itu, sudah kami laporkan ya. Tentunya inilah kerja BPS yang sangat giat, ini bagus sekali, dan juga BPS yang lainnya. Dan juga sekarang bagaimana kemudahan data ini terus dapat berlanjut dengan baik, agar nantinya data DPS ini menjadi lebih akurat dalam penetapan putusan. Di sini kami ada saran kepada Bapak terkait dengan data pemilih yang sudah meninggal. Tolong langsung aja dikonfirmasi ke lapangan ke keluarga. Kalau sudah dikonfirmasi dengan sudah meninggal, kami harap bicara saja. Dan nantinya langsung dilanjutkan dengan membuatkan akte kematian. Itu melalui BPS BPS. Saya kira tidak terlalu banyak dengan pada media dengan koordinasi dengan baik, sehingga akte kematian ini dapat diselesaikan untuk menjadi bukti yang lebih akurat. Di sini kami ada beberapa untuk penetapan DPP kapan ditetapkan. Itu saja yang kita katakan, mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak ini dapat memberikan pemahaman pada masyarakat agar data-data lebih baik. Dan kebetulan ini sudah mengecek data kami ke data secara online. Kami sudah masuk data pemilih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Ini sudah dicek juga katanya ini ke Bakti Sraga ya Pak Nyoman, ini sudah terdaftar ya. Dan untuk pendengar yang lain, Anda masih bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Pak Gede mohon izin untuk menyapa kembali di line telepon Niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Mbak Heni Batalia. Selamat pagi Pak Komang Armada Pancasari. Ya, ini dengan Pak Gede siapa? Pak Gede Bandem Samudra niki. Oh, Pak Gede Bandem. Oh, teman saya di WMS Wira Muda Singaraja. Nggih, Pak Bandem niki tang sekarang posisinya sedang disabilitas, sedang melihat. Terus semoga kedepannya untuk disabilitas mendapatkan hak suara sesuai dengan pilihan tanggal 14 Februari. Ayo kita rayakan Valentine dengan gembira dengan mencoblos salah satu pasangan
Nggih, terima Nggih. kasih nih mantap. Tapi kalau Pak Komang, kalau Pak Komang sudah terdaftar nggih? Sudah dapat Belum ngecek? tahu. Oh, belum dapat ngecek nggih. Caranya gimana? Saya belum tahu. Oke, caranya nanti dikasih tahu sama Pak Gede Bandem Nggih, ya. caranya ya Pak Gede Bandem Samudra Suktomo Om Santi Iya. Sati Om. Nggih, terima kasih Pak Komang Armada. Nah, fasilitasi untuk rekan-rekan disabilitas juga nanti seperti apa? Pak Gede mungkin langsung ditanggapi nih, tadi ada Pak Nyoman Sudarsana dan juga ada Pak Komang Armada nih. Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih atas masukan dan pertanyaan dari Pak Nyoman Sudarsana dan Pak Komang Armada. Jadi untuk Pak Nyoman Sudarsana terkait dengan penetapan DPT, kalau sesuai jadwal itu pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih pemilu 2024 itu dari tanggal 14 Oktober sampai 21 Juni 2023. Jadi kalau tidak ada halangan, DPT akan ditetapkan 21 Juni 2023. Dan kemudian untuk pemilih yang sudah meninggal dunia, memang ketika kami melakukan pemutahiran data pemilih atau daftar pemilih, itu harus dilengkapi dengan administrasi yang menguatkan kenapa harus data pemilih tersebut dimutakhirkan. Misalnya ketika ada pemilih yang meninggal, kita harus menghapus nama orang tersebut di daftar pemilih, harus dilengkapi dengan administrasi yaitu akte kematian. Nah, oleh karena itu kita juga berusaha mendorong keluarga, jika ada keluarga yang meninggal agar segera disampaikan pada desa atau diurus akte kematiannya secara langsung gitu. Ya, karena kita juga tidak boleh sembarangan ya dalam iniin daftar pemilih ini langsung mendapat informasi langsung kami coret, ya tidak bisa juga, harus ada dokumen administrasi yang mendukung dari hal tersebut gitu. Sama ketika misalnya ada informasi bahwa ada pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih, ya tentunya harus ada dokumen seperti KTP dan KK untuk menjadi bukti bahwa memang benar yang bersangkutan sudah memenuhi syarat namun ternyata belum masuk dalam daftar pemilih. Sehingga dalam pemutakhiran berikutnya kita bisa memasukkan nama yang bersangkutan dalam daftar pemilih pemilu 2024. Nah, untuk TNI Polri ya sama juga, ketika sudah pensiun namun di KTP-nya masih tertera bahwa pekerjaannya adalah TNI atau Polri, ya kita juga memerlukan bukti administrasi yang mendukung bahwa memang orang tersebut sudah pensiun gitu. Nah, biasanya kan ada SK pensiun dari yang bersangkutan. Dan itu sudah memenuhi syarat, maka yang bersangkutan sudah berhak menjadi pemilih karena dia sudah bukan menjadi anggota TNI Polri lagi. Nah, di sisi lain kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Pak Nyoman Sudarsana. Nah, apalagi tadi sudah mengecek ya, langsung dicek DPT online bahwa Pak Nyoman sudah masuk dalam daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024. Nah, kami berharap Pak Nyoman juga bisa menyampaikan informasi ini kepada teman-temannya, keluarganya, tetangganya untuk juga turut aktif dalam mengecek apakah yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar pemilih, dan jika memang belum masuk namun yang bersangkutan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, bisa melakukan tanggapan, menyampaikan informasi tersebut sehingga kita bisa masukkan dalam daftar pemilih. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Komang Armada, teman tiang nih Komang Armada, semoga sehat selalu Pak Komang. Kemudian untuk disabilitas juga kita sudah akomodir ya dalam pleno daftar pemilih sementara yang sudah kita plenokan kemarin, itu kita mendata ada 3.431 orang pemilih di Kabupaten Buleleng yang termasuk penyandang disabilitas. Nah, untuk penyandang disabilitas ya tentunya kita juga berusaha memberikan fasilitas yang bisa mendukung yang bersangkutan dalam memilih, seperti misalnya dalam pembuatan TPS itu biasanya ada ketentuan agar TPS tersebut bisa dibuat di tempat yang mudah dijangkau dari segi jarak, dari segi misalnya tidak terlalu tinggi tangganya, bisa dilalui oleh yang mungkin kesulitan dalam berjalan, kan seperti itu.
Kemudian untuk untuk disabilitas netra itu ada template braille untuk memudahkan yang bersangkutan nanti dalam melakukan pemilihan. Itu biasanya untuk pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPD RI. Kalau kita flashback ke 2019 itu ada template-nya. Nah, memang untuk yang DPRD kabupaten, provinsi yang kebetulan banyak namanya, itu tidak disediakan template, namun diberikan pendampingan kepada yang bersangkutan untuk memudahkan yang bersangkutan dalam menentukan pilihannya. Nah, kita berharap nanti 2024 para pemilih yang kebetulan penyandang disabilitas bisa lebih mudah lagi dalam menyalurkan aspirasinya. Nah, kemudian untuk mengecek apakah sudah terdaftar. Untuk mengecek, kita mohon bantuan dari keluarga atau kerabat dari Pak Komang Armada untuk membantu mengecekkan. Itu bisa dicek di cekdptonline.kpu.go.id. Nah, jadi tinggal masuk ke link tersebut, masukkan NIK KTP, nanti akan muncul dalam pencarian apakah sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih. Oke, segera dicek Pak Komang Armada ya. Dan kembali pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang tadi ingin ikut bergabung juga di line telepon kami 24644. Kami sapa, mohon izin Bapak, selamat pagi Pro 1. Om Swastiastu nggih, dengan Bapak siapa Pak? Yang Pak Redi Rengsuwuk. Pak Redi Rengsuwuk, nggih, silakan Pak Redi. Ya, Nunas memohon kepada Bapak yang tugas wewenang di bagian pemilihan, yang Nunas mohon surat pemilihannya itu supaya saya tidak bicara yang sudah lewat itu loh, yang kemarin itu besar lebar sekali, kalau bisa dikecili sedikit supaya lebih gampang melipat itu loh. Nanti kalau sudah lambu, sudah tua, mobilitas sudah lebih gampang melipat itu loh. Ya, itu aja. Suksema Pak Redi Rengsuwuk ya, agar tidak terlalu lebar katanya surat pemilihannya nanti ya. Tapi tergantung peserta pemilunya juga mungkin ya nanti. Atau kalau terlalu kecil nanti susah lihatnya atau gimana Niki. Jadi untuk ketentuan surat suara memang karena sudah ada ketentuannya ya, ukuran fontnya berapa dan ada gambar partainya dan lain sebagainya. Ini kan yang dimaksudkan untuk surat suara pemilihan anggota legislatif ya, karena untuk presiden kan sudah lumayan kecil. Tahu berapa nanti? Calonnya sedikit, mungkin 2, 3 atau 4, tapi tetap saja ukuran surat suaranya tidak terlalu besar. Nah, karena untuk surat suara legislatif ini dalam ketentuannya itu memuat nama calon anggota legislatif, dan tiap partai itu berhak mengajukan maksimal 100% dari jumlah kursi yang tersedia di dapil tersebut atau daerah pemilihan tersebut. Misalnya Buleleng, dapil Buleleng 1 atau kecamatan Buleleng ada 8 kursi. Berarti tiap partai tersebut berhak mengajukan maksimal 8 orang calon anggota legislatif. Sehingga dengan adanya 18 partai, berarti ada 18 kali 8 nama calon anggota legislatif yang harus masuk dalam surat suara. Nah, itu yang menyebabkan surat suara tersebut agak lebar ya, agak lebar. Nah, berbeda dengan mungkin tahun 99 gitu kan, karena tidak memuat nama calon anggota legislatif, hanya partai politiknya saja yang dimuat dalam surat suara tersebut, mungkin bisa agak lebih kecil. Itu. Jadi kembali lagi ditentukan karena kebetulan peraturannya sekarang, ketentuannya sekarang memuat nama calon anggota legislatif. Besarnya surat suara ya dipengaruhi oleh jumlah peserta atau partai politik itu sendiri. Semakin banyak partai politik ya tentunya mungkin surat suaranya agak lebar. Oke, dan sekarang belum ada yang daftar ini Pak Redi, ditunggu dulu begitu. Kira-kira berapa yang daftar, nanti seberapa lebar atau panjangnya surat suara yang akan dipilih oleh masyarakat begitu, nanti berapa kali lipatan mungkin itu ya. Baik. Untuk tahapan selanjutnya dan pendengar, satu penelpon lagi bisa ya silakan. Pak Gede, kita sapa kembali Niki. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Made Niki. Selamat pagi Mbak siapa nih? Dengan Heni Pak Made.
Pak Eni. Iya, silakan Pak Made. Selamat pagi Bapak narasumber. Selamat pagi Pak Made. Kalau tidak ada perubahan data berarti kan sengaja gagain daftar KPU ini Pak. Yang jelas pasti ada mutasinya Pak. Mutasi pindah atau mungkin yang meninggal. Kemudian ada yang kelahiran persis Pak. Mungkin kemarin 13 Februari kurang sehari. Tahun 14 persis 17 tahun Pak ya. Tahun 14. Pasti. Cuma yang saya khawatirkan jangan sampai ada alamat surat panggilan. Orangnya di sini dipanggil di desa lain, di desa lain. Ada Pak pengalaman Pak. Tapi yang pernah di RRI tahun 2017 kalau tidak salah. RRI mungkin waktu itu Pak D. Maliase masih aktif ya. Ya, Punapi. Pak ini mungkin tahu. Punapi Pak Made. Datanglah dari Bawaslu Bali. Ibu Ariani ajak ke Pak Rudil, Pak. Itu datang. Terus saya dibel oleh Pak D. Maliase, saya masih di sana bertanya. Mama D, di Bawaslu Bali lah karena ija keterima. Berdoa dengan rumah di RRI ya, RRI Bang. Itu mungkin masalah data dan apa, saya sudah lupa. Pak sudah 6 tahunan itu ya. Langsung kare lancar Bapaknya. Yang doakan semoga lancar, baik-baik saja, sukses, pemilu berkualitas. Ampun Bapak. Aman di Kalimantan Mbak Eni. Baik, suksema Pak Made. Terima kasih. Santi. Baik, Santi. Semoga Pak Made ini sudah terdaftar juga nggih Pak Made nggih, dicek lagi niki. Nah, ini kalau katanya kalau tidak ada pemutakhiran nanti KPU-nya nggak ada kerja. Ini sudah banyak sekali nih kegiatannya KPU saat ini, apalagi jadwalnya juga seperti sekarang. Lagi pemutakhiran data, lagi ada pendaftaran juga gitu, mesti bagi-bagi tugas mungkin ya. Nah, kalau semoga tidak terjadi alamat orang di mana, dapat panggilannya di mana begitu ya. Tapi saat ini sudah diminimalisir untuk kejadian seperti itu ya Pak Gede ya. Jadi yang pertama terkait dengan usia pemilih, nah itu kan dihitung pada hari pemungutan suara. Sehingga ya bisa diperkirakan siapa yang sudah berhak memilih, misalnya sekarang kan hari pemungutan suaranya 14 Februari 2024. Sehingga kalau ditarik 17 tahun sebelumnya berarti yang kelahiran 14 Februari 2007 kan itu sudah berhak memilih. Ke bawah ya, ke bawah istilahnya ya, ke bawah pasti sudah bisa memilih gitu. Sehingga sudah bisa kita perkirakan kalau dari segi usia pemilih tersebut. Nah, kalau misalnya kasus ada yang dipanggil di desa lain. Nah, sekarang dengan adanya sistem online ini, jadi masyarakat termasuk Pak Made juga nanti coba dicek dptonline.kpu.go.id. Nah, sekarang masyarakat bisa aktif secara langsung untuk mengecek apakah dirinya sudah terdaftar, apakah sudah benar dia terdaftar di desa tersebut, sehingga tidak terjadi kasus malah mendapat surat pemberitahuan dia memilih di TPS desa lain gitu. Nah, ketika misalnya ditemukan seperti itu kan bisa berikan tanggapan, sehingga data dari pemilih tersebut bisa kita perbaiki, itu sehingga bisa masuk atau bisa memilih di TPS yang sesuai dengan alamat tinggal pemilih tersebut. Gitu. Nah ini. Jadi mohon peran serta juga masyarakat, masyarakat Buleleng untuk ikut turut aktif dalam melakukan pengecekan daftar pemilih tersebut, terutama untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya apakah sudah benar. Kalau misalnya ada yang keliru, mohon berikan tanggapan, mohon berikan informasi kepada petugas kami tingkat desa yang paling dekat ya, paling dekat tingkat desa. Itu berkantor di kantor kepala desa sehingga gampang nanti masyarakat untuk menyampaikan tanggapannya. Karena ini masih ada waktu, jadi dari sekarang ini masyarakat juga harus aktif begitu ya. Kalau mengandalkan KPU saja ini, apalagi Buleleng ini luas sekali, apalagi sampai
di pelosok-pelosok itu sangat banyak begitu ya Pak Gede ya. Baik Pak Gede, karena waktu juga terakhir mungkin sebagai closing statement yang ingin disampaikan terkait dengan pleno daftar pemilih sementara pemilu 2024, tentu ini menuju pemungutan suara pemilu 2024 nanti. Silakan Pak Gede. Sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat Buleleng untuk berperan aktif dalam pemutakhiran data pemilih ini. Mohon cek apakah sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum melalui link cek DPT online, nyambung ya, cek DPT online, nyambung, cek DPT online.kpu.go.id. Di sana tinggal masukkan nomor NIK, kemudian lakukan pencarian. Nah, jika sudah terdaftar akan muncul datanya, nama siapa, mungkin walaupun datanya itu akan sebagian disembunyikan ya karena informasi data pribadi. Kemudian terdaftar di TPS mana, desa mana. Nah, jika belum terdaftar namun merasa sudah memiliki hak sebagai pemilih, yaitu berusia minimal 17 tahun saat pemilihan suara, kemudian memiliki EKTP, kemudian tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, bukan anggota TNI Polri, itu mohon berikan tanggapan atau sampaikan informasi ini kepada petugas kami tingkat desa yang bernama PPS. Nanti petugas kami akan membantu memfasilitasi untuk bisa mendaftarkan yang bersangkutan di daftar pemilih pemilu tahun 2024. Oke, baik. Dan masyarakat, ayo kita bersama berperan aktif. Ayo bersama. Cek dptonline.kpu.go.id tuh ya. Jadi biar bisa langsung dicek. Ini nanti kalau dot tuh apa dot gitu. Jadi titik kpu.go.id mungkin begitu ya. Langsung dicek. Nampaknya semua masyarakat juga sudah punya smartphone-nya, begitu bisa dicek langsung ya Pak Gede. Terima kasih banyak. Terima kasih. Seperti harapan semua masyarakat pendengar Pro 1, semoga setiap tahapannya berjalan dengan lancar. Tentu kita semoga nanti saat pemungutan suara pemilu 2024 juga berjalan dengan lancar, karena ini semakin dekat, 280 hari kalau dari sekarang menuju pemungutan suara pemilu 2024. Terima kasih banyak Bapak Gede Bandem Samudra, anggota KPU Buleleng Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan STM. Dan kami akhiri pendengar untuk dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menuju Gerakan Cerdas Memilih RRI. Menuju Pemilih Cerdas. Program khusus Pemilu 2024 yang akan menyajikan edukasi dan informasi politik berkualitas, proporsional, adil untuk pemilu damai, sejuk, dan demokratis. Menuju Gerakan Cerdas Memilih RRI.